Gini loh Pak. Ini bukan ibadah biasa Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Pace bene, masih di mea culpa. Jadi, ibadat di rumah itu makin tren, begitu ya. Dan ibadat di rumah pun ternyata mendapatkan gangguan juga. Dan gangguannya bersifat intoleransif. Dan ini bukan kasus yang menarik juga untuk dibahas sebenarnya. Tapi bagus sebagai materi pelajaran. Yang menarik bahwa yang menjadi korbannya adalah JC Hombing. Sama pula marga kami ya. Jadi videonya begini. Gini loh Pak. Ini bukan ibadah biasa Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Saya video wajib dong. Saya bisa lapor nanti kayak gini. Silakan laporkan. Nggak apa-apa, saya videokan. Iya iya. Trek, masalah trek nih. Masuk. Awas, gua nggak mau tahu. Tenang aja dulu, itu jangan cerita tadi. Nggak apa-apa, Pak. Itu jangan Saya dokumentasi. Iya, entar dulu. Nggak apa-apa. Bikin panas itu. Sampai kedua kalinya yang bilang gua. Enggak, oke, tenang. Iya, tenang dulu makanya. Masuk deh. Kenalkan gua. Masuk Soal ya dulu, Pak. entar dulu. Oke, Itu jangan marakan dulu, entar dulu itu. Arya. Oke, jadi di berita saya baca bahwa keluarga JC Hombing dan ibu itu berusian turi dan bersama semua keluarga berjumlah 10 orang membuat ibadat di rumah, ya sesuatu yang lumrah pada masa sekarang ini. Dan mereka ditegur dengan cara yang seperti di video tadi oleh 2 orang, ya perangkat desa atau perangkat ke kampung itu. Akhirnya berujung pada pernyataan kesepakatan untuk berdamai. Nanti saya akan sertakan videonya di belakang. Yang menarik adalah bahwa ternyata bahkan ketika ibadat harus di rumah, toh cobaan itu tetap ada. Apa cobaan kalau beribadat di rumah? Yang pertama, yang umum ya, kuota. Kalau online misalnya ya, kuota terbatas. Khotbah pendeta atau pastornya panjang sehingga butuh kuota yang banyak. Situasi yang tidak kondusif, sedang ibadat lalu ada makan kerupuk di sana, bunyi lonceng di sana, TV, bel segala macam, banyak yang mengganggu fokus pada ibadat itu sendiri. Dan tentu kesakralannya ya, kalau di rumah juga berkurang kalau dibandingkan bila di dalam gereja yang memang sudah secara khusus dibangun untuk tempat beribadah. Dan ini tambah lagi intoleransi dari orang sekitar. Bahkan ketika di rumah adalah benteng terakhir secara fisik sampai ke akhirnya ke tubuh kita. Dan itu pun dilabrak dengan cara yang seperti itu. Oke, harus dikatakan ini tidak mewakili organisasi. Saya sangat yakin ini personal ini. Bahwa ada juga embel-embel di belakangnya sebagai organisasi. Ya, tapi ini soal karakter pribadi ini. Saya sangat yakin. Karena saya yakin juga banyak saudara muslim yang tidak suka dengan peristiwa ini. Saya sangat yakin itu. Dan akhirnya berujung pada pernyataan kesalahpahaman dan begini katanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Imam Mulyana, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan ini menyatakan dengan tulus bahwa telah terjadi kesalahpahaman dengan Bapak Jamin Sihombing, dan malam ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari si pihak manapun juga. Shalom, saya Jamin Sihombing, warga Rawasentul, dengan ini menyatakan bahwa memang telah terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan Kiai Haji Imam Mulyana. Dalam hal ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bersatu untuk Indonesia, NKRI harga mati. Nah oke, tadi kita sudah simak bagaimana pernyataan dari kedua belah pihak. Yang menarik adalah bahwa rumusannya sama, tapi kalau kita lihat ke kasusnya,
peristiwanya tidak sama, perlakuan kedua pihak tidak sama, ada yang pasif dan ada yang aktif. Seyogianya pernyataan itu bisa lebih tegas menunjukkan siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya benar, siapa yang sebenarnya mengatakan mohon maaf, dan siapa yang sebenarnya mau mengampuni. Dan begitu ya, dari rumusan yang mereka sampaikan dalam video klarifikasi dan pernyataan toleransi itu, tidak tertemukan di mana letak kesalahannya, di mana koreksinya, evaluasi, dan bagaimana harapan ke depan dari pihak masing-masing. Maka sangat formalitas, dan itu satu kelemahan saya pikir. Satu formalitas yang seolah-olah harus dilakukan, tetapi tidak menunjukkan sisi refleksifnya ya. Bagaimana peristiwa itu direfleksikan. Ya, saya salah. Siapa yang mau mengatakan itu? Oke, saya mengampuni dengan rendah hati. Siapa yang mau mengatakan itu? Tetapi kalau hanya sebatas seperti itu saja, ternyata tidak membuahkan toleransi yang sejati, dan tidak ada nilai permohonan maafnya yang secara eksplisit disampaikan. Nah, oke, ini kita harus akhirnya mencari pelajaran moral dari sini. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu mendapatkan tantangan, bahkan pada bagian terdekat dalam diri kita, dari tetangga kita juga, dari orang-orang terdekat kita, bahkan sampai ke rumah kita diuji. Nah, serentak dengan itu, kalau ada ujian, ternyata toh kita harus sanggup menghadapinya, karena dengan melewati ujian itu, kita semakin memperkaya iman. Nah, dan bagaimana pengalaman para pulpit dalam misa online, dalam ibadat online, dan ibadat di rumah? Pasti juga ada banyak tantangan yang membuat distraksi, yang memecah perhatian kita. Lalu apa yang kita buat? Apakah kita tetap bertahan dalam niat baik kita untuk beribadat? Atau malah dengan mood kita yang memburuk, kita malah merusak suasana ibadat itu dan sakralitasnya pun perlahan berkurang. Situasi yang insecure semacam ini justru membantu kita sebenarnya untuk lebih memaknai religiusitas kita itu supaya sungguh lebih diinternalisasi begitu ya. Milikku, harus kuperjuangkan. Begitu. Semoga saja. Bukan hal gampang. Tapi semoga dalam situasi ini pandemi juga, sudah ada masalah pandemi, ada lagi masalah sosial seperti ini. Itu berlipat-lipat tantangan yang kita hadapi, tapi kita tidak gentar, semoga saja, dan kita semakin teguh dalam beriman. Pace e bene.